Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin tentang kepemimpinan ideal berdasarkan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan ada 13 orang, yaitu David, Ella Adifa, Joya Asnasari, Kartini Amelia Laura Maharani, Miftahul Ilmi Siregar, Muhammad Ridho, Mutia Rahmi Azifadillah, Rahma Risa Asri, Ranti Mahesa Putri, Salsa Nabila Eda Hidayatia, Sandra Asifa, dan Vanessa Angelita. Untuk bahan materi yang pertama, mari kita dengarkan apa yang sudah ditemukan oleh rekan saya, yaitu Miftahul Ilmi Siregar. Kepada Miftahul Ilmi Siregar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi, yaitu pendapat para tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin mengenai bagaimana sih kepemimpinan yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu. Menurut Ibu Nurjana, SPD, oleh SD Negeri 100 Kabupaten. Pemimpinan ideal menurut beliau adalah itu harus mempunyai nilai karakter Pancasila yang umumnya itu takwa saat sebagai kepala sekolah, berani dalam mengungkapkan buka dan demokratis di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan nilai ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat serta melakukan pengukuran seperti kehadiran, kerajinan, dan pribadi pada para guru, tenaga kependidikan, administrator sekolah, dan siswa. Berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan serta administrator lainnya. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftahul. Selanjutnya kepada rekan saya, Mutia, dipersilakan untuk menyampaikan. Pada Mutia dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat dari salah satu tokoh masyarakat, yaitunya Bapak M. Syawal selaku Wali Jorong Lasimudo, Kenegarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemimpin yang baik menurut beliau adalah pemimpin yang mampu membangun nilai dan norma yang positif bersama para jajarannya agar bisa dipercontohkan kepada masyarakatnya. Seorang pemimpin, dia dapat mempengaruhi dan mengarahkan perilaku anggota masyarakatnya. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seseorang yang menjadi pimpinan dalam suatu organisasi maupun lembaga masyarakat. Nilai kepemimpinan Pancasila tersebut menjadi ruh kepemimpinan yang ditampilkan oleh pimpinan dalam memimpin ormas atau lembaganya. Jika menampilkan sifat 5 pilar kepemimpinan Pancasila dan juga menampilkan keteladanan yang menjiwai Pancasila, maka anggota atau pegawai pun akan meneladani pimpinan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya kepada rekan saya, yaitu Ranti. Kepada Ranti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat Bapak Abdurrahman selaku RT Kurawapara Rumbio, Kecamatan Kuranji, Kelurahan Sungai Sapi, Kota Padang, Sumatera Barat. Menurut Bapak Abdurrahman, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa dalam memperjuangkan aspirasi rakyatnya, bukan pemimpin yang otoriter. Menumbuhkan kesadaran bahwa berbagai perbedaan bukan untuk berselisih dan bertikai, serta melahirkan demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial dengan permusyawaratan. Namun nyatanya sekarang banyak pemimpin yang tidak memenuhi kriteria Pancasila. Bapak Abdurrahman juga menyarankan agar masyarakat lebih cermat dalam memilih pemimpin, supaya masyarakat merasakan kesejahteraan itu sendiri dengan pemimpin yang berkarakter. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ranti. Selanjutnya rekan saya yaitu Kartini. Kepada Kartini dipersilahkan. Moderator, menurut Bapak Ijun Japri selaku Kepala Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang memiliki sikap transparansi, bertanggung jawab, loyal, punya wawasan yang luas, keputusan. Sekian, terima
Terima kasih. Kepada Kartini, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada rekan saya, yaitu David, dipersilakan. Menurut Bapak Bahagia Rasyad, Dorong Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, kepemimpinan yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu kepemimpinan itu pemimpin yang mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa begitu? Karena pemimpin yang baik harus menjalankan ajaran agamanya secara baik. Karena dengan begitu, dia bisa dipercaya. Karena di Indonesia, atau terutama di daerah kita, mayoritas agamanya Islam. Meskipun tidak Islam, mereka masih punya Tuhan, yang jika mereka taat pada agamanya, maka mereka akan menjalankan kepemimpinan itu secara transparan, secara ikhlas, dan tidak akan berbuat semau dia. Karena dia percaya balas perlakuannya jika dia melakukan tindakan yang akan merugikan orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada David, selanjutnya pada rekan saya, yaitu Salsa. Kepada Salsa, dipersilakan. Moderator, kepemimpinan yang ideal menurut Bapak Siad, Kepala Kampung Daerah Kota Panjang, Pungasan Timur. Pemimpin yang ideal itu seperti seseorang yang berada di garis depan atau seseorang pemimpin yang harus bisa memberi contoh kepada para anggotanya. Seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah pengikutnya sebagai pemberi semangat, motivasi, dan stimulus agar pengikut dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Salsa. Selanjutnya rekan saya, yaitu Joya. Yang kepada Joya, dipersilakan. Next slide-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus-kasus di media berhubungan dengan permasalahan kepemimpinan. Kasus yang saya dapatkan yaitu di Bogor, di mana kasus di Bogor ini akibat tersendatnya pembangunan dan keadilan hukum di Kabupaten Bogor disebabkan menjadi krisis kepemimpinan yang membuat sejumlah mahasiswa angkat bicara. Alhasil, Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan ini tidak diolah dengan baik dan tidak menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Bahkan Kabupaten Bogor ada atau tidak adanya bupati, kondisinya tidak ada perubahan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya ucapkan kepada Joya. Selanjutnya, kasus-kasus permasalahan pimpinan yang akan disampaikan oleh Laura Nabila. Kepada Laura, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Laura Maharani akan membacakan kasus kedua, yaitu di Kota Payakumbuh. Kejaksaan Negeri Payakumbuh secara resmi telah menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Bahrizal, sebagai tersangka dugaan penyimpangan dana COVID-19 2020. Kejari sendiri telah mengantongi 4 barang bukti terkait keterlibatan Bahrizal. Kejari Payakumbuh Suwarsono juga menyebutkan bahwa kemungkinan masih ada potensi pihaknya juga akan menetapkan tersangka baru setelah Bahrizal. Kejaksaan dikabarkan sudah mengantongi 4 barang bukti terkait keterlibatan Bahrizal. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Laura Maharani. Selanjutnya kepada rekan saya, Rahma Isra Asri, dipersilakan. Oke, pada kasus ketiga ini terjadi di Nagari Jambak, Kabupaten Pasaman, yaitu wali Nagari Jambak yang berinisial EM di Kecamatan Lubuk Kaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, diberhentikan dari jabatannya atas keputusan Bupati Pasaman terkait kasus asusila video call set atau VCS dengan seorang wanita yang diduga menggunakan handphone miliknya. Surat keputusan itu yakni Bupati Pasaman nomor 18845/265 BUP PAS garing 2021 tentang pemberhentian wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping periode 2020-2021. 2020-2026 tanggal 11 Mei 2021. Saat ini pemerintah Nagari Jambak masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT yang bernama Peldi yang ditunjuk oleh pihak Kecamatan Lubuk Sikaping. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Rahma Risa Asri. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Sandra Asifa. Kepada Sandra Asifa, dipersilakan. Baiklah, kasus selanjutnya itu kasus yang terjadi pada pembangunan tol Padang Secincin.
Kejati Sumbar menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Cincin yang merupakan proyek strategis nasional. Kelompok tersangka sebagai penerima ganti rugi sebanyak 8 orang, dan para tersangka ini diketahui pemerintahan di Padang Pariaman serta selaku panitia pengadaan tanah. Kasus ini telah merugikan keuangan negara mencapai jumlah 28 miliar rupiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sandra Asyifa. Selanjutnya pada rekan saya yaitu Vanessa. Kepada Vanessa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kasus selanjutnya yaitu kasus di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu KPK menetapkan terbit rencana perangin-angin sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Dia disangka menerima suap dari kontraktor yang menganggap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat pada 2020 sampai 2020-2022 salah satu kontraktor yang memenangkan sejumlah proyek adalah Muara Perangin Angin. Dia memenangkan proyek senilai 4,3 miliar. KPK menduga terbit tidak menerima uang panas proyek itu secara langsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Vanessa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beliau dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Vonis ini dibacakan majelis hakim dalam sidang agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang 13 Maret 2020, dan beliau mengajukan kasasi tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ella. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu tentang kepemimpinan ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi teman-teman saya tadi sudah menyampaikan bahwa pendapat dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin mengenai bagaimana sih kepemimpinan yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu. Tadi ada dari Ibu Nurjana, ada dari Syahwal selaku Wali Jorong Lasimudo, ada dari Bapak Abdurrahman, ada dari beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan juga ada kasus-kasus di media berhubungan dengan permasalahan kepemimpinan. Jadi dari teman-teman saya tadi, banyak kita dengar ada beberapa kasus atau VCS dan ada beberapa banyak lagi. Jadi itulah hasil dari presentasi kami pada malam hari ini. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaklumi, kita sesama manusia tidak ada yang sempurna. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.